Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis X plus 2Y min 5 sama dengan 0 yang membagi lingkaran L ya dengan persamaan seperti ini menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini kalau kita gambarkan sketsanya, kira-kira di sini saya punya sebuah lingkaran, kemudian di sini saya punya sebuah garis ya, yang mana garis ini itu membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama. Nah, apakah garisnya seperti ini? Ya tidak selalu, ini kan sketsa ya. Bisa saja nanti arah garisnya seperti ini. Nah, pokoknya yang penting garis di sini itu membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama. Sehingga garis ini pasti nanti akan melalui pusat lingkaran. Nah, pusat lingkaran itu berarti pas di tengah-tengah sini ya. Oke, simbolnya adalah A, B. Nah, sekian, sekian. Kemudian hal penting yang kedua adalah garis ini itu sejajar dengan garis X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Nah, kalau sejajar itu berarti nanti gradien atau kemiringannya itu sama ya. Kalau misalkan ini kemiringannya adalah M1, kemudian garis yang diketahui di soal ini adalah M2 ya kemiringannya, maka nanti berlaku M1 itu sama dengan M2. Nah, ini kalau sejajar ya. Nanti kalau muncul soal yang lain yang mana dikatakan bahwa garisnya itu tegak lurus dengan garis ini ya, berarti syaratnya adalah M1 kali M2 harus sama dengan negatif 1 gitu ya. Oke, kita kembali ke soal. Berarti langkah pertama adalah kita akan tentukan dulu ya koordinat titik pusat dari lingkaran L. Nah, di sini kita punya persamaan lingkaran bentuknya seperti ini. Ini harus kita ubah, kita nyatakan dalam bentuk bakunya ya. Maka yang ada variabel X ya itu kita dekatkan, kita kelompokkan ya. Jadi X kuadrat plus 10X. Kemudian yang ada variabel Y ini juga kita dekatkan, plus Y kuadrat dikurangi 6Y ya. Kemudian min 2 ini langsung kita pindah ke kanan. Nah, sama dengan 2. Lalu kita akan gunakan metode atau cara melengkapkan kuadrat. Jadi X kuadrat plus 10X ini langsung tuliskan tanda tambah ya. Nah, ditambah berapa? Ini kan angka 10, berarti 10 kita bagi 2 lalu kita kuadratkan, gitu caranya. Jadi 10 per 2 itu kan 5, berarti di sini plus 5 kuadrat ya. Kemudian untuk sebelahnya berarti di sini ada Y kuadrat min 6Y, tulis dulu. Kemudian di sini plus. Nah, plus berapa? Ini angka 6 gitu ya. 6 kita bagi dengan 2. Jadi selalu dibagi 2. Kemudian selalu kita kuadratkan. 6 per 2 itu 3. Berarti di sini plus 3 kuadrat. Nah, mestinya ini kan sama dengan 2. Tetapi persamaan ini menjadi tidak ekivalen dengan persamaan di atasnya. Karena di sini ada tambahan 5 kuadrat dan 3 kuadrat gitu ya. Maka istilahnya ini harus kita nolkan, kita netralkan. Berarti kalau di sini ada tambahan plus 5 kuadrat supaya 0 ya, supaya netral, ini saya hapus dulu. Berarti ini harus dikurangi dengan 5 kuadrat ya, dikurangi dengan 5 kuadrat. Kemudian di sini ada tambahan plus 3 kuadrat, maka di sini harus dikurangi dengan 3 kuadrat. Nah, baru ini sama dengan 2. Kalau seperti ini ya artinya persamaan yang di bawah ekivalen dengan persamaan yang di atas gitu ya. Kemudian bentuk ini ya X kuadrat plus 10X plus 5 kuadrat itu bisa kita tulis menjadi X plus 5 kuadrat. Nah, coba ini kalau kita jabarkan ya, rumusnya adalah A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Berarti kalau ada bentuk X plus 5 kuadrat jadinya adalah X kuadrat ditambah 2 kali 5 kali X, berarti ditambah 10X ya. Kemudian ditambah 5 kuadrat, loh kan sama gitu ya. Demikian juga yang di sini. Nah, ini bisa kita tulis ini plus ya Y ya, kemudian plus, oh ini bukan plus ya, ini minus. Nah, ini karena di sini min 6Y, berarti ini minus nih. Berarti Y dikurangi 3 kuadrat. Nah, kalau kita jabarkan jadinya Y kuadrat ya. Kemudian dikurangi 2 kali 3 kali Y.
berarti dikurangi 6Y, lalu ditambah dengan 3 kuadrat ya, ini juga sama. Jadi kita itu mengacu ke bentuk aljabar A plus minus B kuadrat, itu rumusnya adalah A kuadrat plus minus 2AB plus B kuadrat. Nah, kita aplikasikan di sini gitu ya, paham ya? Kemudian ini akan sama dengan 2 ya, min 5 kuadrat pindah ke kanan ya, jadinya plus langsung aja ini plus 25. Kemudian min 3 kuadrat pindah ke kanan jadinya plus 9 gitu ya. Maka di sini kita punya X plus 5 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan, coba ini berapa, 2 ditambah 25 itu 27. 27 ditambah 9 itu sama dengan 36. Nah, ini adalah persamaan lingkaran dalam bentuk bakunya ya, Dek ya. Jadi di sini X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini kan. Berarti nanti kita bisa simpulkan bahwa R-nya itu ya sama dengan akar dari 36 ya. Jadi R-nya itu sama dengan 6 satuan. Kemudian untuk A itu sama dengan negatif 5. Jadi X plus 5 itu kan bisa kita tulis menjadi X dikurangi negatif 5. Atau supaya tidak bingung ya, ini bisa ditulis ulang. Nah, ditulis ulang ya, menjadi X dikurangi negatif 5 ya. X dikurangi negatif 5 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat ya, sama dengan 6 kuadrat. Nah, berarti ini adalah A-nya, kemudian yang ini adalah B-nya, lalu di sini adalah R-nya, jari-jarinya 6, lalu koordinat titik pusatnya adalah min 5,3 ya. Ini saya hapus. Nah, ini saya ganti dengan berapa? Min 5,3. Nah, ini adalah koordinat titik pusat dari lingkaran L. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya tadi sudah kita singgung bahwa garis ini yang membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama ini melalui titik 5,-3. Berarti langkah berikutnya adalah kita akan tentukan dulu gradiennya berapa untuk menentukan persamaan garisnya gitu ya. Kalau persamaan garis diketahui gradien itu kan Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, di sini kan X1-nya sudah ada, yaitu min 5, Y1-nya sama dengan 3. Nah, ini ya, ini sebagai X1, di sini sebagai Y1. Nah, ini hanya sekedar simbol ya. Ini boleh A, B, ini kalau kita mengacu ke lingkaran. Kalau kita mengacu ke persamaan garis ya berarti ini jadi X1, Y1. Berarti di sini kita akan tentukan dulu ya, ini gradiennya berapa. Atau kalau di sini M1, nah ini kita ubah aja. Nah, berarti ini M1 ya. Untuk menentukan M1 berarti kita harus tentukan dulu M2. Nah, untuk menentukan M2 ya, kita tuliskan lagi di sini bentuk persamaan garis yang diketahui adalah X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Berarti 2Y sama dengan min X plus 5. Maka Y sama dengan min setengah X plus 5/2 ya kan. Jadi X kemudian min 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya min X plus 5 ya. Kemudian ini kan 2Y, supaya jadi Y berarti harus dibagi 2, ruas kiri dibagi 2, ruas kanan seluruhnya juga dibagi 2. Nah, jadinya seperti ini. Lalu bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah, sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa gradien dari persamaan garis yang diketahui di soal itu akan sama dengan min setengah nih. Jadi ya M2 ya, M2 itu sama dengan negatif setengah. Nah, karena
garis ini katanya sejajar ya, sejajar dengan garis ini, berarti kan berlaku M1 sama dengan M2. Berarti M1-nya berapa? Ya M1-nya sama dengan min setengah juga gitu. Nah, kita masukkan ke sini ya. Paham ya, Dek ya? Jadi M2 sama dengan min setengah, lalu M1 sama dengan M2 sama dengan min setengah. Karena apa? Karena kedua garis tersebut sejajar. Nah, ini sudah lengkap ya. Tinggal kita masukkan aja ini data-datanya. Jadi nanti Y dikurangi 3 sama dengan M1 yang tadi min setengah kali X dikurangi X1. Berarti X dikurangi negatif 5. Maka di sini X plus 5 ya. Kemudian ini tinggal dirapikan supaya pecahannya hilang. Maka ini kita kalikan saja ruas kiri dan ruas kanan ya. Kita kalikan dengan 2. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh 2Y, maaf ya ini saya sisipkan di sini 2Y, kemudian min 6 sama dengan min setengah kali 2 itu min 1. Berarti di sini min X plus 5. Oke, minusnya kita masukkan ya, minusnya kita masukkan. Oke, kita lanjutkan di sini ya, Dek ya. Jadi 2Y dikurangi 6 sama dengan min X min 5. Nah, selanjutnya min X ini kita pindah ke kiri ya supaya plus. Maka X plus 2Y sama dengan di ruas kiri ada min 6. Nah, min 6 kita pindah ke ruas kanan jadinya plus 6. Nah, 6 dikurangi 5. Maka X plus 2Y sama dengan 1. Nah, sudah ketemu. Ini adalah persamaan garisnya. Ya, persamaan garis yang ini. Jadi kita punya garis X plus 2Y sama dengan 1 yang membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama ya. Kemudian garis ini sejajar dengan garis X plus 2Y min 5 sama dengan 0 gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Terima kasih.